Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan berdiskusi di chapter yang terakhir untuk sebelum UTS, sebelum midterm, yaitu mengenai power supply atau voltage regulator. Oke, jadi tujuan dari chapter ini adalah mahasiswa mampu menganalisis rangkaian voltage regulator yang digunakan dalam rangkaian elektronika dasar. Oke, jadi sebenarnya kita apa yang disebut dengan voltage regulator? Sebenarnya kalau misalnya Anda perhatikan, ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya alat-alat listrik rumah tangga dalam keseharian kita sebagian besar adalah menggunakan tegangan DC. Sementara distribusi listrik dari PLN dalam hal ini di Indonesia yaitu adalah tegangan listrik AC. Oleh karena itu, voltage regulator adalah berfungsi untuk mengubah dari tegangan listrik AC 220 volt di sini 220 volt di sini menjadi tegangan DC yang akan dimanfaatkan oleh load untuk beroperasi, beban untuk beroperasi. Nah, dalam konfigurasi secara umum, kita perlu trafo di bagian awal, yaitu untuk menurunkan tegangan AC 220 volt ke tegangan yang lebih rendah. Setelah itu kita turunkan dengan menggunakan trafo, kemudian kita rektifikasi. Kita lakukan penyearahan dengan menggunakan rectifier di blok yang kedua. Nah, karena hasil dari rectifier, misalnya kita menggunakan full wave rectifier yang mempunyai efisiensi sekitar 61%, kita membutuhkan filter di sini. Filter kita biasanya menggunakan kapasitor, sehingga kita akan mendapatkan hasil tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan dengan tegangan DC keluaran dari rectifier dalam hal ini. Oleh karena itu keluar dari filter seperti ini, meskipun kalau kita lihat sebenarnya karena prinsip dari filter, terutama kapasitor filter itu adalah charge and discharge, pasti ada tegangan yang tidak konstan ketika dia charge kemudian discharge, meskipun kita kasih tegangan yang atau kita memberikan kapasitor yang dengan nilai kapasitasnya yang besar, tetapi masih ada jeda, masih ada tegangan yang tidak stabil ketika kita hanya menggunakan filter. Oleh karena itu kita membutuhkan IC regulator yang di sini berfungsi untuk menstabilkan tegangan keluaran dari filter, sehingga kita akan mendapatkan performa atau hasil dari keluaran dari IC regulator tersebut tegangan DC yang konstan yang akan digunakan sebagai power supply untuk load. Oke, nah filter circuit dia fungsinya tadi dia merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengurangi peak to peak menjadi peak to peak pulse menjadi small ripple voltage. Jadi kalau kalian lihat di sini keluarannya tadinya kan ini ya tegangan DC berdenyut atau peak to peak pulse seperti ini. Kemudian kita ganti, dia ripple-nya masih tinggi. Kita gunakan filter untuk mereduksi atau mengurangi ripple-nya sehingga kita mendapatkan tegangan DC yang mempunyai ripple yang kecil. Oke. Kemudian, nah keluaran dari AC filter biasanya kita membutuhkan ripple factor. Kita bisa menghitung berapa nilai ripple factor yang terjadi ketika sinyal tersebut keluar dari filter. Oleh karena itu, filter yang bagus dia akan mempunyai ripple factor yang semakin kecil. Jadi, kita bisa hitung berapa nilai ripple factornya dengan persentase R atau persentase ripple voltage dalam RMS dibagi dengan DC voltage atau VR. Di sini adalah tegangan ripple voltage RMS dibagi dengan tegangan DC dikali 100. Ini adalah tegangan ripple-nya, peak to peak-nya ini adalah tegangan DC-nya. Oke. Nah, semakin kecil persentase ripple-nya, maka semakin bagus
filter tersebut untuk memfilter, mengurangi ripple yang muncul di rectifier. Oke. Nah, ini adalah ini adalah rectifier ripple factor. Misalnya kita punya half wave rectifier di sini. Dia punya DC outputnya adalah 0,318 kali V maksimumnya. Kemudian AC ripple factornya adalah VR RMS-nya 0,385 VM. Sehingga besarnya ripple factor adalah tadi persentase ripple factornya VR RMS dibagi VDC-nya, kita masukkan ke sini, kita dapat ripple factornya adalah 121%. Itu untuk half wave rectifier. Sedangkan untuk full wave, DC outputnya adalah ini 0,636 kali VM-nya, AC ripple factornya adalah 0,308 VM-nya, sehingga kita dapat ripple factornya sebesar 48%. Nah, kalau kita lihat full wave rectifier, dia punya ripple factor yang jauh lebih kecil, lebih dari setengahnya half wave rectifier. Nah, karena itu biasanya rangkaian full wave rectifier ini yang sering kita gunakan dalam keseharian kita, karena selain dia punya efisiensi konversi yang lebih bagus sampai hampir 64%, tapi dia juga mempunyai ripple factor yang juga lebih bagus, 48%. Oke, nah ada beberapa filter yang biasa digunakan. Sebenarnya filter circuit ini adalah rangkaian dasar dari voltage regulator. Kita bisa menggunakan kapasitor filter, atau yang kedua kita bisa menggunakan RC filter. Nah, rangkaian kapasitor filter hanya menggunakan kapasitor di ujung output dari full wave rectifier. Kalau Anda ingat, ini adalah rangkaian full wave rectifier menggunakan trafo. Anda sudah mempelajari di rangkaian elektronika. Kemudian kita tambahkan kapasitor kapasitor di sini sebagai filternya. Maka untuk mendapatkan ripple factor yang semakin kecil, kita membutuhkan kapasitor yang semakin besar. Oke, sehingga di sini kita bisa menghitung ripple voltage-nya dari rangkaian ini besarnya adalah VRRMS sama dengan IDC dibagi 4 akar 3 FC. Anda bisa temukan penurunan rumus ini ada di buku Boelstedt ya, di chapter ke-15. Sama dengan 2,41 IDC dibagi C, sama dengan 2,4 VDC dibagi RLC. RL itu adalah load-nya, C itu adalah kapasitor filternya, dan VDC adalah tegangan DC-nya. Dan DC output-nya untuk rangkaian ini adalah VM dikurangi IDC dibagi 4 kali FC. Sama dengan VM dikurangi 4,17117 IDC dibagi C. Sehingga kita bisa menghitung berapa ripple faktornya. Jadi ripple faktornya VRRMS dibagi VDC dikali 100%. Oke, sehingga kita bisa bagi 2,4 VDC per RLC dibagi ini. VM dikurangi 4,17 IDC dibagi C, atau kita bisa sederhanakan seperti ini, 2,4 IDC dibagi C kali VDC dikali 100, sehingga kita dapat misalnya ripple faktornya adalah 2,4 kali RL itu yang ini, dikali C kali 100%. Sehingga kita bisa melihat di sini, ketika kita ingin menurunkan ripple faktornya, maka kita harus menaikkan nilai C-nya, karena load-nya pasti kan sudah tergantung aplikasinya seperti apa, kita tentukan load-nya. Maka satu-satunya yang bisa kita otak-atik untuk menurunkan ripple factor adalah besarnya nilai kapasitansi di sini. Oke, cuma drawback-nya adalah ketika kita menaikkan nilai kapasitansi sebuah filter, maka kita butuh ruang yang besar di rangkaian tersebut. Oke, kita bisa akali misalnya dengan menggunakan paralel atau dan seterusnya. Nah, ketika kita menaikkan nilai kapasitor filter, nah, ada drawback yang lain selain tadi size-nya kan naik kan ya. Nah, size-nya naik sehingga kita butuh ruang yang besar. Tapi juga ketika kita menaikkan size dari kapasitor, itu akan meningkatkan arus yang melalui dioda. Jadi di sini ada dioda. Ketika kita naikkan kapasitornya, maka kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan kan semakin besar, sehingga arus yang melewati dioda juga bisa lebih besar. Oke, sehingga kita dapat
The larger the capacitance, semakin besar kapasitasnya, maka semakin besar arusnya. Oleh karena itu kita bisa menghitung berapa nilai peak current-nya terhadap kapasitansinya. I sama dengan C kali V dibagi T. C itulah kapasitansinya, V itulah perubahan kapasitor, tegangan kapasitor selama charge and discharge, and T adalah charge and discharge, waktu charge atau discharge. Oke, jadi ini adalah salah satu kelemahan ketika kita hanya menggunakan kapasitor filter. Itu akan meningkatkan arus yang muncul, yang mengalir di dioda. Arus yang mengalir di dioda itu sebenarnya dia akan berimplikasi pada panas. Ketika dia arus tersebut melewati suatu penghantar tersebut punya nilai resistansi, maka akan muncul panas yang itu sebenarnya adalah rugi-rugi daya. Jadi daya yang masuk di sebuah rectifier dengan daya keluar akan berbeda karena ada daya yang hilang karena tadi besarnya arus yang mengalir. Demikian juga besarnya arus juga biasanya berimplikasi pada bebannya, karena biasanya arus untuk beban-beban yang hanya misalnya beban-beban DC, rumah tangga yang ada di rumah kita, biasanya dia hanya tidak diperkenankan untuk mempunyai arus yang besar. Oleh karena itu, penggunaan kapasitor filter saja di akhir dari rangkaian rectifier tadi menimbulkan, untuk mengurangi ripple kita butuh kapasitansi yang besar, tetapi drawbacknya adalah tadi size-nya semakin besar, juga arus yang mengalir di rangkaian semakin besar. Oleh karena itu kita bisa menanggulangi itu dengan menambahkan RC filter circuit. Jadi RC filter circuit itu akan mengurangi ripple voltage dan juga mengurangi arus yang besar yang melewati dioda. Jadi rangkaiannya seperti ini, kita punya full wave rectifier, kemudian kita hubungkan dengan RC. Kita punya C1, di sini RC-nya C1, R sama C2. Maka keluar di sini misalnya ripple-nya seperti ini, VDC-nya kita dapat ripple yang jauh lebih kecil setelah keluar dari RC. Maka di sini kita bisa menghitung berapa nilai V aksen RMS adalah ripple voltage setelah RC, dan VRRMS itu adalah ripple voltage sebelum RC. Jadi ini adalah setelah RC filter, ini sebelum RC filter. Nah, besarnya ripple voltage setelah RC filter itu adalah besarnya reaktansi kapasitor dibagi dengan resistor dikali dengan ripple voltage sebelum filter. Oke, sehingga persentase VR-nya, variable-nya juga kita bisa melihat kalau kita tambahkan load atau tanpa load. Persentase VR-nya sama dengan V non-load dikurangi V full load dibagi V full load kali 100%. Oke. Nah, ini adalah kita bisa menggunakan RC filter. Cuma tadi ketika kita menambahkan resistansi di sini, maka apa yang terjadi? Mungkin kita bisa mengurangi arusnya, tetapi jatuh tegangannya juga muncul di sini. Ya, di sini ada jatuh tegangan di nilai resistansi di sini. Karena kita tambahkan pure resistor di situ. Nah, kemudian akhirnya untuk mengurangi drawback ini muncul beberapa tipe voltage regulator. Atau setelah filter, RC filter, kita mungkin tidak perlu RC filter, misalnya kita kasih kapasitor filter aja yang dia tidak ada resistor, sehingga tidak ada jatuh tegangan di resistor tersebut. Kemudian kita tambahkan voltage regulator di belakangnya. Ada dua tipe voltage regulator, yang pertama adalah discrete transistor, yang kedua adalah basisnya IC. Oke, nah discrete transistor regulator ada beberapa tipe, ada series voltage regulator, current limiting circuit, dan shunt voltage regulator. Oke, kemudian yang pertama adalah untuk series voltage regulator, rangkaiannya seperti ini. Jadi kita punya input voltage yang belum terregulasi, kemudian outputnya adalah VO itu adalah output voltage yang sudah terregulasi. Kemudian kita punya ada beberapa bloknya yang penting. Yang pertama adalah control elemennya, kemudian kita punya reference voltage-nya, comparator circuit-nya, dan sampling circuit-nya. Oke, jadi series element di sini, elemen controls itu berfungsi untuk mengontrol berdasarkan
komparator sirkuit dan reference voltage-nya. Berapa sih nilai tegangan output yang ingin diinginkan. Nah, tegangan output voltage-nya, tegangan outputnya itu akan naik atau turun tergantung dari kontrol elemennya. Nah, komparator sirkuit di sini berfungsi untuk mengontrol sinyal. Seberapa sih kalau misalnya pertama kali kita punya tegangan input misalnya 18 volt. Sementara reference voltage kita, tegangan yang ingin kita hasilkan adalah 15 volt. Oleh karena itu mungkin kita perlu menurunkan. Nah, ketika misalnya pertama adalah 18 volt, kita perlu turunkan. Di sampling tegangan outputnya 18 volt, kemudian di komparator ini 18 volt dengan 15 volt. Sehingga si komparator sirkuit ini akan meng-assign si kontrol elemen untuk menurunkan tegangan sebesar 3 volt, karena tadi kan outputnya yang ingin dihasilkan 15 volt, keluaran di sini di sampling circuit masih 18 volt, dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir dari regulated outputnya yang sesuai dengan reference voltage-nya. Oke, ini contohnya seperti ini. Series voltage regulator circuits. Kita punya R1 sama R2 di sini yang berfungsi sebagai sampling circuit-nya. Ini berfungsi sebagai sampling circuitnya R1 sama R2. Kemudian Zener ini berfungsi untuk reference voltage-nya. Kemudian K2 berfungsi untuk mengontrol base current ke Q1. Dan Q1 berfungsi untuk maintain constant output voltage-nya. Oke, jadi dia Q1 sama Q2 itu berfungsi sebagai kontrol elemennya. Oke, nah R1 sama R2 berfungsi sebagai samplingnya, kemudian Zener voltage di sini berfungsi sebagai referensinya. Nah, saat tegangan outputnya naik, maka tegangan di V2, tegangan V2 di sini, saat tegangannya naik ya, maka tegangan di V2 dan VBE, V2 di sini kan pasti naik. Kalau tegangannya ini voltage divider ya, R1 sama R2. Tegangan di sini naik, tegangan di V2 juga akan naik. Tegangan V2 naik, dia paralel dengan VBE. VBE di sini juga akan naik juga. Jika tegangan naik, maka conduction dari Q2 itu akan naik. Oke, conduction dari Q2 naik, sehingga banyak arus yang bisa lewat di Q2. Oke. Nah, ketika banyak arus lewat di Q2 sini, maka besarnya conduction di Q1 itu akan turun, ya kan? Karena misalnya dia akan dibagi dari sini, arusnya ke sini sama ke sini kan. Kalau kita buka channel di Q2 besar, conduction-nya naik, maka implikasinya adalah conduction di Q1 akan turun. Nah, ketika conduction di Q1 turun, maka tegangan volt outputnya juga akan turun. Nah, sekarang saat misalnya outputnya turun, jadi outputnya diturunkan seperti ini, maka tegangan di V2 itu juga akan turun. Oke, kalau misalnya kita turunkan di sini, maka tegangan outputnya turun, maka tegangan di V2 juga akan turun. Oke, ketika V2 turun, maka VBE juga akan turun. Ketika VBE turun, maka yang terjadi adalah conduction dari Q2 akan turun. Ini conduction di sini akan turun. Oke, conduction dari Q2 ini akan turun. Karena Q2 turun, sementara arus dari sini konstan, maka conduction dari Q1 naik. Ketika conduction dari Q1 naik di sini, maka yang terjadi adalah output voltage-nya juga akan naik. Oke, ini adalah contoh dari series voltage regulator circuit. Kemudian kita juga bisa menggunakan op-amp di sini. Ini series voltage regulator circuit. Nah, op-amp di sini berfungsi untuk komparator. Dia akan meng-compare Zener diode di sini. Ini Zener diode adalah referensinya dengan output voltage-nya di sini, voltage divider R1 sama R2 yang akan mengontrol conduction dari Q1. Oke, sebenarnya mirip tegangannya. Misalnya tegangannya naik, maka V di R2 akan naik, sehingga nanti R2 naik di-compare dengan voltage regulator di sini, maka Q1, conduction dari Q1 harus turun, ya kan? Sehingga output regulatornya kita bisa turunkan. Ketika output regulatornya turun, maka VR2 akan turun.
di compare dengan V-zener-nya, maka kita perlu naikkan conduction dari Q1-nya dan seterusnya. Oke, nah ini topologi yang kedua adalah current limiting circuit. Current limiting circuit seperti ini. Kita juga masih punya Zener diode sebagai reference, kemudian kita punya komparator di sini, kita punya control elemen Q1 sama Q2 di sini, kemudian kita punya komparator. Kita punya voltage divider juga R1 sama R2. Nah, kalau tadi kita tidak membatasi current ya, kita hanya menggunakan tegangan outputnya turun atau naik akan berimplikasi pada kontrol elemennya. Nah, seperti ini saat misalnya IL-nya naik, arus di load-nya naik, di sini IL-nya naik, maka tegangan yang melalui RSC juga akan naik ya kan. Kalau IL-nya naik kan ini juga tegangan di sini, VRSC di sini juga akan naik. Nah, peningkatan tegangan di VRSE di sini ini kan VBE ya. Ini base, ini emitter, tegangan ini base. VBE di sini, ketika VRSC-nya naik, maka tegangan membuat Q2-nya itu akan on. Jadi VBE-nya naik kan Q2-nya on. Ya, kalau Q2-nya on, di sini Q2-nya on, ini on, maka conduction dari Q1 kan naik. Maka yang terjadi ketika ada arus dari sini, conduction Q2 naik, maka itu akan mengurangi conduction dari Q1. Oke, conduction dari Q1 akan turun sehingga mengurangi arus yang melewati Q1 ke load, sehingga arusnya kita bisa turunkan. Oke. Kemudian selain current limiting sama series voltage, kita juga punya konfigurasi yang lain, yaitu shunt voltage regulator circuit. Sebenarnya pada prinsipnya masih sama, blok-bloknya ada sampling circuit, ada komparator, kemudian ada reference voltage, ada control element di sini. Kemudian di belakang ada load-nya. Nah, shunt voltage regulator itu adalah the shunt voltage regulator, shunt current away from load. Jadi kita ingin mengurangi arus yang muncul di load. Jadi tegangan loadnya kita sampling, kemudian kita kembalikan ke komparator circuit. Jika misalnya tegangan di loadnya terlalu tinggi, maka control circuit itu akan mengurangi arus yang menghilangkan arus yang melalui load. Oke, sehingga kita bisa menurunkan tegangan di outputnya. Sementara kalau misalnya arusnya tegangannya terlalu rendah, maka kita tambahkan arus yang masuk ke load sehingga nanti kita bisa mendapatkan tegangan loadnya yang lebih besar. Nah, misalnya seperti ini contoh aplikasinya di rangkaian. Kita punya Zener. Jadi misalnya ketika output tegangannya naik, ini output tegangannya naik, oke. Akhirnya ada voltage divider ya, V Zener sama RI. Oke, di sini maka arus di Zener, ini arus di Zener, Zener-nya juga akan naik. Ketika Zener-nya naik, maka conduction di Q2, di sini conduction dari Q2 itu akan naik. Conduction dari Q2 akan naik. Nah, ketika conduction the Q2 naik, maka apa yang terjadi? Voltage drop di RS itu akan naik. Jadi conduction Q2 naik, maka conduction di Q1 juga akan naik kan, sehingga voltage drop sehingga arusnya semakin besar, maka voltage drop di RS itu juga akan naik. Dan tadi ketika conduction dari Q2 naik, conduction di Q1 naik, maka arus itu akan cenderung ke Q1 karena conduction dari Q1 naik. Sehingga arus yang melewati sini di sini itu akan turun. Sehingga hasil akhirnya adalah output voltage-nya itu akan turun.
Nah, sebaliknya jika misalnya output voltage-nya turun sekarang. Ketika output voltage-nya turun, maka yang terjadi adalah ketika output voltage-nya turun di sini, maka E-zener-nya di sini juga akan turun. Maka conduction di sini juga akan turun. Conduction di sini turun, conduction di sini juga akan turun. Maka voltage drop-nya akan turun sehingga arus akan cenderung melewati ini, line ini, arusnya akan naik di sini sehingga kita bisa menaikkan nilai voltage regulatornya, tegangan outputnya. Oke, ini adalah rangkaian yang lain. Kita bisa menggunakan konfigurasi yang lain di Sun Voltage Regulator Circuit. Kalau yang tadi kita menggunakan Zener di sini sebagai untuk mensampling ya di sini dan juga sebagai reference. Nah, di sini kita pakai voltage divider di sini R1 sama R2. Kemudian kita pakai op-amp sebagai komparator dan Zener sebagai reference. Sama prinsipnya adalah kita akan mengatur konduktivitas dari Q1 sehingga akan mengurangi ISH di sini, shunt current di sini naik atau turun tergantung dari outputnya. Oke, jika outputnya naik maka kita conduction dari Q1 itu akan dinaikkan. Ketika conduction dari Q1 naik maka arus akan cenderung lewat sini. Sehingga arus yang melalui load semakin turun, kita bisa menurunkan dari tegangan outputnya. Sebaliknya kalau misalnya tegangannya turun, maka conduction di Q1 itu akan diturunkan. Oke, conduction di Q1 turunkan sehingga arus itu akan lebih besar masuk ke load daripada ke transistor Q1 atau ishan-nya, sehingga kita bisa menaikkan lagi outputnya. Oke, kemudian yang berikutnya, selain kita bisa menggunakan komponen rangkaian elektronik, kita juga bisa menggunakan IC voltage regulator. Jadi IC voltage regulator itu di dalamnya mengandung komparator circuit, reference voltage, control circuit, dan overload protection. Ada 3 tipe IC voltage regulator, ada fixed positif voltage regulator, fixed negatif, sama adjustable voltage regulator. Kita punya 3 terminal voltage regulator. Di sini adalah input voltage-nya yang belum terregulasi, kemudian dimasukkan ke regulator voltage regulator, dan ini outputnya masuk ke load yang udah terregulasi. Oke, nah spesifikasinya kita bisa range input voltage-nya mungkin kita bisa dapatkan spesifik range-nya mau berapa, kemudian load regulation-nya gimana, dan regulation-nya seperti apa. Ini fixed positive voltage regulator misalnya 7812. Kita punya ini input unregulated-nya, ini V output yang regulated-nya. Kemudian atau fixed negative voltage regulator. Kalau tadi kan positif ya, jadi hubungan untuk positifnya ke inputnya, negatifnya ke ground. Sementara kalau negatif voltage regulator, kita hubungkan negatifnya ke input dan negatifnya juga ke output, positifnya kita hubungkan dengan ground. Kemudian ini ada adjustable voltage regulator, kita bisa menggunakan LM317. Nah, kita bisa meregulasi ini, kita kebutuhannya seperti apa, kemudian kita bisa adjust. Kalau tadi nilainya kan fix 7812 untuk 12 volt, misalnya 7805 untuk 5 volt, 7806 dan seterusnya. Itu untuk tegangan yang fix. Tapi kalau misalnya adjustable, kita bisa adjust ke berapa nilainya. Nah, kita bisa membutuhkan rangkaian tambahan. Misalnya kita tambahkan potensiometer di sini sebagai referensinya sama R1. Ini sebagai referensinya. Menggunakan voltage divider. Kemudian di dalamnya ada control circuit, sampling, reference, seterusnya. Digunakan untuk mengadjust output regulator, output voltage yang berapa yang kita butuhkan. Oke, maka output voltage-nya itu biasanya kita gunakan potensiometer di sini. Oke, ini potensiometer. Oke, nah ini ada beberapa aplikasi untuk voltage regulator. Ada DC power supply sebagai linear power supply, kemudian chopper supply, switching power supply, kemudian baterai charger, dan biasanya banyak alat rumah tangga juga membutuhkan power supply, regulator power supply untuk mendukung kerjanya. Oke, saya rasa itu untuk materi voltage regulator, materi yang terakhir
untuk kuliah di Senerangkan Elektronika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan Anda simak dan pelajari dan kerjakan tugas mandirinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.